2010 saya punya toko sepeda di Jakarta Barat, khususnya untuk sepeda fiksi yang pada saat 2009 sampai 2012 itu lagi trennya. 2010 saya menjalankan bisnis itu, lalu 2012 ternyata trennya turun. Ya cuman akan tren aja lah pada saat itu. Tapi saya berpikir karena saya udah cinta nih kultur sepeda fiksi ini, lalu selama berjalan 2 tahun itu komunitas terbentuk. 2012 akhirnya saya browsing, saya pelajarin ada beberapa model, akhirnya ketemu nih yang namanya Bike Messenger Service. Saya pelajarin lagi konsep bisnisnya, yaitu suatu jasa pengantaran barang, paket atau dokumen yang menggunakan sepeda. Di luar negeri, di Amerika, dan di Eropa sebagian besar pemain fiksi itu juga sebagai Bike Messenger. Lalu saya pelajarin role bisnisnya semua dari A to Z saya pelajarin. Saya pikir, wah cocok nih, bisa diimplementasikan di Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta tingkat kemacetannya sudah makin tinggi, lalu polusinya juga semakin tinggi. Saya rasa orang akan lebih gampang untuk mengirim paket, hanya cukup nelpon, lalu di pick up sama messenger, lalu langsung diantar. Kenapa gue bisa ada di West Bike Messenger ini? Jadi pertama-tama itu sebelum di sini gue bekerja di suatu coffee shop di Jakarta, ada terdengar nama West Bike Messenger Service gitu. Dan ternyata itu adalah kurir dengan menggunakan sepeda. Kalau menurut gue sih, wah ini pas banget nih, gue demen sepedahan dan gue dibayar gitu. Secara gue waktu di coffee shop itu gue juga bike to work, seminggu sekali, seminggu 2 kali. Akhirnya saya dapat dua messenger, kita trial dulu nih dari ujung timur riding ke ujung barat itu berapa jam, kita pelajarin benar-benar tingkat kesulitan di jalan Jakarta seperti apa. Akhirnya 2013 Oktober kita launching. Di ibu kota kita yang semakin padat, baik penduduk maupun kendaraannya, motor, mobil, angkutan umum, itu sepeda kalau menurut gue sih salah satu solusi transportasi lah, baik itu terserah untuk bike to work ataupun untuk berbisnis pelayanan jasa. Karena sepeda itu simple, lebar dan panjangnya lebih kecil dari motor biarpun beroda 2. Dan tenaganya pun tenaga manusia kan, jadi nggak berpolusi lah. Jadi ya cocok lah bike messengeran di Jakarta. Pertama kali masuk WMS tuh di West Bike Messenger Service, diajak sama Om Hendy sama JJ. Kebetulan pas lagi kuliah, ya diajak mau nggak sekalian karena gue sering sepedahan ke kampus. Ditanya daripada cuma ke kampus, rumah kampus, kenapa sih nggak sekalian nyari duit dari sepeda? Kan biasa juga sering ikut balapan juga, tapi kayaknya kalau sepeda tiap hari cuma buang-buang duit kan juga nggak enak. Traffic di Jakarta menyenangkan, parah menyenangkan banget, dari padatnya, dari ramenya, dari hektiknya Jakarta, orang-orang pengguna jalannya, itu menyenangkan banget, fun, gokil sih buat gue. Kita pengen dari dulu punya usaha, tapi usaha itu tidak hanya menghasilkan uang saja, tapi di mana keuntungan tersebut juga bisa dinikmatin sama orang banyak, seperti itu. Jadi makanya saya pikir
wah ini Bike Messenger nih cocok banget nih, kita bisa implementasikan di Jakarta. Kenapa? Karena secara tidak langsung dengan visi misi kita ini, kita bisa membantu pemerintah DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan dan mengurangi polusi yang sudah semakin parah. Masih banyak yang belum tahu juga tentang jasa menggunakan sepeda ini. Tapi bagi yang sudah menggunakan itu juga, mereka juga punya visi yang sama dengan kita. Jadi ada beberapa perusahaan catering online yang sehat, dia memproduksi makanan sehat, dia pengen semua dari A to Z-nya sehat. Jadi dari produksinya sehat, penyajiannya sehat, sampai akhir pengantarannya sehat. Jadi banyak juga ternyata yang klop nih, sama lah visi misinya, itu yang akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Jadi pagi kita dengan vendor A nganterin ya pick up jam 6:30, jam 8 harus udah kelar. Habis itu dari rentang jam 9, jam 10 kita pick up untuk lunch, dan sebelum jam 12 ya harus udah kelar. Kayak itu sih lagi sekarang sibuknya. Sama paling mungkin setelah after lunch gitu suka ada dokumen atau paket yang minta diantar via call center atau WhatsApp gitu. Paket Pak, biasa. Kita ini sama-sama mempunyai bisnis dengan filosofi yang sama, yaitu go green dan healthy bisa dibilang. Jadi karena Purafida itu produsen makanan sehat, kita juga melihat WMS karena naik sepeda kan tidak pakai polusi, dan juga kurir-kurir WMS-nya pun kan juga orang-orang yang mau sehat juga dengan cara bersepeda, mengurangi kemacetan. Jadi kita sih senang pakai WMS karena kita punya filosofi yang sama. Uh, 2014 kita berjalan bagus, diterima. 2015 kita mengalami kendala. Kendalanya pada saat itu hadirnya jasa-jasa seperti kita yang menggunakan kendaraan bermotor dan menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi orang semakin banyak lah yang lebih gampang lah untuk menggunakan jasa pengantaran ini, karena jasa same day service ini di Jakarta ternyata cukup diminati, cukup banyak penggunanya, bisa dibilang seperti itu. 2015 kita cukup menurun, tapi saya selalu bilang sama anak-anak, ayo kita tetap semangat untuk mempertahankan eksistensi kita untuk tetap hidup. Karena bagaimanapun juga, walaupun ada yang lebih murah, ada yang lebih canggih atau gimana pun juga, tapi kita tetap tidak menyamakan sama mereka. Kita tidak pernah menyamakan apple to apple sama mereka, karena dengan sepeda ini ya kita sesuatu yang berbeda. Kalau sekarang muncul fenomena kurir sepeda, sebetulnya itu karena merupakan semacam pemberontakan terhadap kondisi jalan yang macet gitu loh. Awalnya sepeda, banyak sepeda motor, kemudian beralih ke sepeda motor, lalu ketika sepeda motor memenuhi jalanan dan bikin macet, termasuk mobil, orang lalu melakukan perlawanan itu dengan sepeda, karena sepeda itu kan memakan ruang yang sempit. Perbandingannya itu gerakan 2 sepeda itu sama dengan 1 sepeda motor. Untuk di jalan raya, apalagi gitu kalau macet antara mobil dengan mobil, khususnya Sudirman, jalur lambat khusus motor.
jalur cepat udah nggak boleh ada motor, tapi kita bisa ngakalin lewat situ. Dimana kalau lagi macet, wah itu gue seneng banget sih. Di situ space-nya tuh kayak emang disediain gitu, jalur khusus buat sepeda. Padahal ya itu cuma dari space antara mobil kiri kanan yang berhenti aja macet di jalan, parkir di jalan. Itu ya kita bisa lah lebih cepat, apalagi di waktu jam rush hour pagi atau sore. Menurut gue ya udah heavy traffic sih. udah parah lah. Mungkin kalau untuk dibenahin butuh waktu yang cukup lama. Mudah-mudahan sih dengan adanya pembangunan yang sekarang dibangun bisa lebih baik nanti ke depannya kan. Sempet jatuh juga di daerah CBD lagi mau nganter, jadi ya itu salahnya gue sih karena belum ngerouting malamnya. Karena dapat alamat dadakan, gue ngerouting jadi pagi, harus nyari gedung nih lewat jalan yang mana nih, diarahin ke GPS. Jadi gue sambil ngeliat handphone, nggak ngeliat ada mobil gini, gue jatuh. Dar. Gua nganter paket dari Kedutaan Besar Amerika Serikat sampai Durensawit. Jadi ada staff di bagian sana, dia minta jasa kita. Itu gua nganternya adalah asuransi. Jadi asuransi untuk anaknya untuk berobat di rumah sakit. Beliau bilang, Mas bisa nggak kira-kira diantar 1 jam? Gue itu menurut gue, oh bisa kok, nggak masalah bu, gitu. Akhirnya gue bisa menyelesaikan itu dalam waktu 45 menit kalau nggak salah, kurang lebih. Dan gak lama gue bisa laporan, customer itu nelpon pribadi ke gue, bilang terima kasih banget, anaknya udah bisa jadi langsung bisa ditangani di rumah sakit gitu. Wah, itu komplimen yang menurut gue nggak senilai sih dengan nominal yang beliau kasih gitu kan. Buat gue lebih banget kayak gitu, gue merasa gue berguna gitu untuk orang lain. Kalau sebagai bike messenger ya dari 2013, mungkin dari pas di 2013 masih banyak yang nggak aware ya soal pesepeda gitu, atau dengan pesepeda yang ada di jalan. Tapi makin kesini mereka makin ngerti. Jadi udah jauh lebih baik sih di 2015 ini, 2016 lagi apalagi. Udah jauh lebih baik, mereka lebih ngerti. Kita juga nggak semena-mena gitu di jalan. Kita juga punya jalur, kita juga tahu aturannya. Jadi ya paling dari 100% cuma 20% lah yang masih agak aneh sama kita. Untuk Jakarta makin banyak deh yang pada bersepeda, jadi biar Jakarta itu nggak segede yang lo kira gitu loh. Jakarta tuh sebenarnya bisa dijangkau dengan sepeda. Sediain lahan parkir sih sepeda, khususnya yang lebih dekat akses dengan gedung. Misalkan kalau di gedung tuh ya di lobinya juga ada parkir sepeda, nggak perlu kita harus turun ke bawah atau kita harus naik ke atas yang di P berapa atau basement 3 lah. Ya nggak perlu lah, kita butuh akses yang cepet kok. Dan paling kayak apa ya, kamar mandi sih, shower room. Itu sebenarnya di luar tuh udah banyak tuh shower room yang kita cuma rental gitu, kita cuma bayar berapa puluh ribu rupiah ya kalau di kurs, berapa puluh ribu rupiah kita bisa pakai kamar mandi itu sampai kantor segar, nggak perlu keringetan. Kalau untuk kedepannya sih gue masih mau jadi bike messenger sih, karena buat gue ini bekerja yang fun. Mungkin kalau nanti untuk 10 tahun ke depan ya mungkin gue nggak akan seaktif sekarang kali ya. Tapi mungkin masih di dalam dunia ini. Masih di dalam dunia bike messenger. Entah sebagai rider, entah sebagai dispatcher atau backup rider aja. Untuk ya backup rider ada yang masih muda lah. Misalnya ada orderan yang nggak ke handle mungkin gue bisa.
Pesan gue sesama pengendara di jalan, share the road aja lah. Tolong anggap sepeda itu bukan sebagai mainan gitu. Anggap sepeda itu sebagai transportasi, sama seperti motor, mobil, angkutan umum. Ya berbagi jalan aja lah, saling mengerti gitu. Kita di jalan ya punya batas maksimal speed, tapi batas minimalnya juga ada. Ya berbagi aja lah di jalan, intinya kayak gitu sih. Daripada cuman ngeluh-ngeluh aja kena macet, saya lihat di sosial media, aduh macet nih, macet nih. Tapi buat apa gitu, hanya mengeluh aja, tapi tidak melakukan sesuatu gitu. Bagaimana dengan mencoba menggunakan transportasi sepeda seperti itu. Kita sebagai orang timur, kulturnya Indonesia, ada aja lah orang ngomong, kenapa sih lo nggak kerja lebih baik? Ya, gue sih kalau ada kerjaan lebih bagus kenapa enggak, tapi selama hobi gue masih bisa ngasilin duit dan gue merasa cukup, kenapa enggak gue terusin.